Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, beliau ini selalu diusik oleh orang-orang kafir. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka para ulama mengatakan bahwasanya awal atau fase daripada kemenangan kejayaan Islam adalah ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Kemudian setelah itu beralih ke zaman para sahabat, kemudian beralih ke zaman tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Para ulama mengembangkan Islam ini dengan sangat detail dan sempurna, sehingga keluarlah berbagai macam pemikiran-pemikiran yang mana sampailah terbuat madzhabul arba'ah, imam mazhab yang 4. Yang pertama kali Imam Malik rahimahullah, kemudian Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai fikih dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Yang mana kalau diteliti, kebanyakan pengikut mazhabnya Imam Syafi'i ini kebanyakan berada di daerah Asia Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu asyaratu asya'a. Adapun sunnah wudu itu ada 10 perkara. Pembahasan sebelumnya telah kita bahas mengenai fardu wudu, rukun wudu. Rukun wudu ada 6, kemudian sekarang kita bahas sunnah wudu. Jadi sebenarnya kita waktu wudu, maka kita praktekkan dari 2 perkara. Yang pertama rukun wudu, kemudian sunnah wudu. Yang pertama at-tasmiyatu, membaca bismillah. Ini adalah riwayatnya Imam Nasa'i dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qala ba'du ashabin nabi wudu'an falam yajidu ma'a. Wudu'an, sebagian sahabat Rasulullah SAW meminta air wudhu, tapi mereka mencari air wudhu tetapi tidak menemukan air wudhu. Maka Rasulullah SAW bersabda, hal ma'ahadim minkum ma'un fa'utiya bima'in fawadu'a yadahu fil ina'i alladhi fihi al-ma' thumma qala tawaddu'u bismillah. Kemudian Nabi SAW bersabda, tawaddu'u bismillah, berwudulah kalian dengan membaca bismillah. Ini adalah dalil bahwasanya wudu ini disunahkan membaca bismillah pada pertama. Kemudian wa ghaslul kaffaini, kemudian membasuh daripada tangan, telapak tangan. Ini telapak tangan luar, ini telapak tangan dalam. Nah, ini dibasuh dulu, dicuci. Qabla idkhalihima al-ina, sebelum memasukkan kedua tangan ke suatu wadah. Apabila ingin memasukkan tangan ke wadah, maka baca bismillah, kemudian dicuci dulu. Wal madmadah, kemudian berkumur-kumur. Berkumur-kumur ini juga disunnahkan. Wal istinsyaq dan istinsar, memasukkan air ke dalam hidung, seperti itu. Kemudian wa mashu jam'ir ra'si, membasuh, mengusap seluruh anggota kepala. Kalau rukunnya, maka hanya sebagian daripada anggota kepala, misalnya hanya sebagian rambut, itu rukunnya. Tetapi kalau disunahkan, maka yang dibasuh adalah yang diusap seluruh anggota kepala kita. Dalilu hadhihi sunan arba, dalilnya ada 4 perkara. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Sayyidina Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, wa qad sa'ala an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah bertanya mengenai wudu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bi taurin min ma'in.
Wa tawadda'a lahum wudu'a, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau meminta untuk dibawakan satu wadah yang di dalamnya ada air. Kemudian beliau wudu dengan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqfa ila yadayhi min taurin faghasala yadayhi thalathan thumma adkhala yadahu fit taurin famadmada wastanshaqa wastansara bi thalathati gharfatin thumma adkhala yadahu faghasala wajhahu thalathan thumma ghasala yadayhi marrataini ila al-mirfaqaini thumma adkhala yadahu famasaha ra'sahu faqala bihima wa adbara marratan wahidatan thumma ghasala rijlaihi ila ka'bain. At-taurun ina'un kana ma'rufan ladaihim fa'aqfa asala wasaba. Ini adalah dalil daripada kesunahan mengusap seluruh kepala. Wa mashul udhunaini, dan mengusap kedua telinga, zahirihima wa batihima bima'in jadid. Mengusap kedua telinga yang dalam dan yang luar dengan air yang baru. Nah, ini maksudnya dengan air yang baru, maksudnya adalah ketika kita mengusap kepala kita, ini telah kita pakai air. Kemudian yang disunahkan lagi adalah kita memperbaharui airnya. Memperbaharui airnya yaitu kita celupkan lagi tangan kita, mungkin apabila di dalam wadah atau ketika di keran, maka kita sodorkan tangan kita di keran. Nah, ini kan sudah baru kita usap telinga kita lagi. Nah, itu maksudnya dengan bima'in jadidin. Sebagaimana dalam riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau pun mensahihkan hadis tersebut dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'si. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala beliau, wa udhunaihi zahirima wa batihima. Wa masaha bi ra'sihi wa udhunaihi wa batihima bis sab'ataini wa zahirima bi ibhamain. Ketika mengusap telinga, dan itu tunduk ini di dalam batin daripada telinga di dalam, kemudian ini jempol ini berada di luar. Nah, gitu. Dan riwayat Imam Hakim radhiyallahu anhu dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifati wudu annahu tawaddaa famasaha udhunaihi bima'in ghairil ma'il ladzi masaha bihi ar-ra'si. Qala Hafiz Dzahabi, ini adalah hadis sahih. Nah, ini adalah dalil yang tadi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin mengusap daripada telinga beliau ini memperbaharui air ketika hendak mengusap telinga. Wa takhlilul lihyatil kaffah, dan sunnah yang lainnya adalah menyela-nyela jenggot yang tebal. Menyela-nyela jenggot yang tebal. Apabila jenggot kita masih tipis, maka itu wajib untuk kita sela-sela. Wajib kita sampaikan air ini ke dalam kulit yang mana di situ ditumbuhi oleh jenggot. Bagaimana batasan seseorang mempunyai jenggot tebal atau tipis? Maka batasannya ini ada dua. Ketika seseorang kita lihat di depan kita mempunyai jenggot, apabila kulit di dalam jenggot itu kelihatan, maka berarti itu masih tipis. Tapi apabila sudah tidak kelihatan lagi kulitnya, maka itu sudah dinamakan jenggot tebal. Atau ketika kita melihatnya, maka kulit yang di dekat tenggorokan, dekat leher ini tidak kelihatan lagi, maka itu sudah dikatakan jenggot yang tebal. Maka apabila jenggotnya tebal, maka disunahkan untuk menyela-nyelanya. Tidak diwajibkan untuk memasukkan air, menyampaikan air ke kulitnya, tapi hanya disunahkan untuk menyela-nyela. Tapi apabila jenggotnya masih tipis, maka kita ini diwajibkan untuk menyampaikan air ke kulit. Kemudian wa takhlilu asabi'il yadaini warrijlaini. Kemudian menyela-nyela jari tangan dan jari kaki. Sebenarnya menyela-nyela jari tangan, jari kaki ini ada
cara-caranya. Ketika jari kaki kita harus menggunakan tangan kanan dan menyela-nyelanya menggunakan jari kelingking. Jari kelingking. Seluruhnya ada. Kemudian kita menyela-nyelanya harus dari bagian bawah kaki kita. Dari bawah, bukan dari atas, bukan, tapi dari bawah. Kemudian dalil daripada kesunahan menyela jari tangan dan jari kaki adalah dari Sayyidina Laqit bin Sabrah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, akhbirni anil wudu." Qala asbighil wudu wa khalli bainal asabi wa balighil fil istimsaqa illa an takuna shaiman. Sayyidina Laqit bin Sabrah ini bertanya atau meminta kepada Rasulullah SAW, ajarkanlah kepada aku bagaimana sih cara berwudu. Maka Nabi SAW bersabda, asbighil wudu, sempurnakan wudu, yaitu salah satunya dengan wa khallil bainal asabi, dan sela-sela dengan jari-jari kalian ketika berwudu. Dan kemudian sungguh-sungguhlah ketika istinsak. Ketika istinsak harus sungguh-sungguh. Kecuali apabila kalian ini berpuasa. Karena kalau berpuasa itu nanti dibatalkan. Karena masuk air ke dalam longgah. Rawahu Abu Daud dan Imam Tirmidzi mensahihkannya. Imam Tirmidzi mensahihkannya. Taqdimul jumna 'alal yusra, kemudian mendahulukan tangan kanan, mendahulukan yang kanan atas yang kiri, baik itu kaki ataupun tangan. Maka itu disunnahkan untuk mendahulukan yang kanan atau yang kiri. Dalilnya, rawahul Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu tawaddaa wa fihi thumma akhadha ghurfatan min ma'in fa ghasala biha yadahu al-yumna. Nah, ini adalah dalilnya. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berwudu. Sayyidina Ibnu Abbas berwudu, kemudian dilanjutkan hadisnya dipotong, thumma akhadha ghurfatan min ma'in fa ghasala biha yadahu al-yumna. Nah, ini adalah dalil daripada mendahulukan tangan yang kanan atau kaki yang kanan melebihi yang kiri. Kemudian wattaharatu talatan. Disunahkan juga untuk tiga kali. Seluruhnya, muka 3 kali, tangan 3 kali, kepala 3 kali, kaki 3 kali. Dalilnya rawahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Muslim. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, khususnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berkata, ala uriikum wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa tawaddu'a talatan. Ya, riwayat Imam Muslim, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, maukah aku beritahukan, aku perlihatkan kepada kalian wudu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih wudu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini aku lihatkan kepada kalian. Ini kata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Utsman ini berwudu dengan 3 kali. Kemudian yang terakhir, sunnah wudu adalah wal mualah, terus menerus. Sebenarnya wudu itu tidak wajib untuk terus menerus, tapi kita disunahkan untuk terus menerus. Ayat at-tatabi'u fit tathhiri bainal a'dha bihaitsu la yajifu al-awwal qabla asy-syuru'i fi ats-tsani 'adatan wa daliluha al-ittiba'ul ma'lum min ahaditsis sabiqah. Hadis-hadis yang lainnya telah disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW begini ketika wudhu. Nah, itulah dalilnya disatukan. Ketika itu disimpulkanlah bahwasanya mualah ini disunnahkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya sebenarnya dalam mazhab Imam Syafi'i semuanya dalil tentang masalah-masalah yang disebutkan. Ini semuanya ada dalilnya. Tidak ada dalilnya, bahkan semuanya hadisnya minimalnya itu hasan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu ketika kita
memegang mazhab Imam Syafi'i, ada mengatakan, oh, dalam mazhab Imam Syafi'i ini tidak ada seperti ini. Oh, jangan. Ini dalilnya lemah. Oh, itu salah satu kekeliruan yang disampaikan oleh orang-orang yang mengatakan seperti itu. Padahal ini kitabnya sudah ada, sudah jelas bahwasanya seluruh yang disampaikan di dalam mazhab Imam Syafi'i semuanya ada dalil. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ilmu fikih ini ajib. Dalam madzhabul arba'ah, ketika mereka imam mazhab menyebutkan bahwasanya hukumnya seperti ini, seperti ini. Mereka berdalil satu dalil tetapi menyebutkan hukumnya beda-beda. Sama dengan ketika seseorang wudu, apakah batal ketika menyentuh perempuan? Ini dalilnya hanya satu di dalam Al-Quran. Tapi imam mazhab mengatakan ini tidak batal. Ini batal ketika Imam Syafi'i mengatakan ini batal ketika menyentuh perempuan. Ada yang mengatakan tidak batal apabila tidak ada syahwat di dalam dirinya. Tidak batal sampai dia ini menjima perempuan tersebut. Nah, seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan kita beberapa hari kemudian, insyaallah. Untuk sempurnanya majelis, kita tutup doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.